Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya merupakan rumusan politik semata, tetapi juga merupakan sistem etika yang mengatur perilaku manusia Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Sistem etika adalah suatu kumpulan norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pada aspek historis ini dibagi menjadi 3, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pancasila sebagai sistem etika pada era Orde Lama berbentuk sebagai pandangan hidup. Pancasila belum dikategorikan sebagai sistem etika, akan tetapi nilai, norma, dan moral bangsa sudah menjadi pandangan hidup dalam bermasyarakat. Masyarakat pada masa Orde Lama telah mengenal kata berdikari. Apa sih berdikari itu? Berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari merupakan istilah yang dicetuskan oleh Soekarno yang sama artinya dengan kemandirian atau tidak memiliki ketergantungan dengan yang lain. Pada prinsipnya, berdikari merupakan prinsip di bidang ekonomi. Berdikari dalam bidang ekonomi berarti harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah ada yang menggunakannya semaksimalnya. Kemudian, pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika mulai disosialisasikan. Secara formal, pemerintah menyosialisasikan nilai Pancasila melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4 di sekolah dan di masyarakat. Melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Penataran P4 dilaksanakan ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, PNS, pengusaha, sampai kepada pejabat dan mendapatkan sertifikat atau piagam. Fungsi dari BP7 adalah melakukan fungsi pendidikan serta pengawasan kepada para penatar sekaligus petatar. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan penataran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Walaupun pada akhirnya kegiatan tersebut nyaris berhenti pada era reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap produk yang dihasilkan. Produk yang telah dilaksanakan oleh Orde Baru dinihilkan. Bahkan, lembaga yang menyelenggarakan penataran P4 seperti BP7 itu atau Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila berubah fungsi. Depdiknas tidak menyelenggarakan penataran P4 di sekolah dan perguruan tinggi, apalagi organisasi sosial masyarakat dan pemuda. Sebagai gantinya, sekarang Kemendiknas melaksanakan program pendidikan karakter. Yang terakhir pada masa reformasi. Pada masa ini, Pancasila mengalami tantangan dan kritik dari berbagai pihak yang menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Namun di sisi lain juga ada upaya-upaya untuk merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat ikut mempromosikan Pancasila sebagai rujukan untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Para tokoh linmas agama ini juga penting dalam memahamkan pluralisme sebagai salah satu nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Aspek sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Sumber ini berasal dari mutiara kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia, yang kaya akan kearifan lokal yang merupakan suatu gagasan masyarakat setempat yang penuh kearifan dan bernilai baik sehingga tetap tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat. Adapun contoh ungkapan-ungkapan dari kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti ungkapan orang Melayu tradisional dalam menjaga alam. Mereka sangat menghormati alam karena alam merupakan tempat bergantung hidup yang menjadi sumber nafkah dan sumber kebudayaan. Dalam ungkapan dikatakan, kalau tidak ada laut, hampalah perut, bila tak ada hutan, binasalah badan. Ungkapan lain, kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilanglah adat. Perilaku interaksi terhadap lingkungan ini merupakan hal yang dikembangkan sebagai manifestasi dan menghargai nilai-nilai di masyarakat. Baik, yang selanjutnya ada aspek politis. Sumber politis, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seorang filsuf dari Australia, Hans Kelsen, mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi, suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi grandum yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktis institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, aksi politik. Aksi politik itu sendiri dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian, praktik penyelenggaraan negara, dan yang menyadari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan perilaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Orde Lama. Pada masa Orde Lama, tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, ada Orde Baru. Sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluralis yang terdiri atas susunan kodrat jiwa dan raga, kedudukan kodrat, makhluk Tuhan, dan makhluk berdiri sendiri. Sifat kodrat, makhluk sosial, dan makhluk individual. Yang ketiga, era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada, dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, mengatakan sebagai berikut, bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang tantangan Pancasila. Adapun tantangan Pancasila sebagai sistem etika yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Kita simak PowerPoint yang sudah disediakan. Di sini ada 3 poin tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Poin yang kedua yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Poin yang terakhir yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Saya akan menjelaskan tentang hakikat etika dalam Pancasila. Ada 5 hakikat etika dalam Pancasila. Yang pertama ada moral spiritual. Moral spiritual merupakan sikap dan perilaku yang berlandaskan dari agama, karena bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup manusia yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral mendasarkan pada kesadaran manusia yang terikat oleh keharusan untuk mencapai sesuatu yang baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Selain dengan moral, manusia juga harus memiliki suatu kepercayaan, apalagi harus percaya terhadap Tuhan. Yang kedua ada humanisme. Humanisme adalah paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Artinya, setiap orang itu harus memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa melibatkan ras, suku, agama, maupun profesinya. Intinya, kita harus memanusiakan manusia
kita mampu berbagi, saling membantu, mencintai, dan mengasihi kepada sesama manusia. Yang ketiga ada solidaritas. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau golongan. Jika manusia saling percaya, maka mereka akan menjadi satu kesatuan. Misalnya, mereka dapat dengan mereka dapat berjuang bersama membela negara dan bersedia hidup bersama di tengah-tengah suatu perbedaan. Yang keempat ada menghargai. Menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Misalnya, kemauan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Misalnya jika ada orang yang sedang berpendapat, kita harus menyimak, mendengarkan, dan menghargainya. Nah ya, selanjutnya kita tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri dan kita harus mengedepankan sikap tenang rasa. Yang kelima, ada inti Pancasila. Dari sila pertama sampai keempat tidak akan ada artinya jika tidak terwujudnya suatu keadilan dan kesejahteraan. Pancasila adalah sistem etika yang memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan dinamis dalam perumusan dan pengembangannya. Pancasila juga memiliki dinamika yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi dengan cara mempertahankan identitas nasional, menumbuhkan sikap toleran, dan menanamkan nilai integrasi. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang dari filsafat yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan satu kesatuan yang jauh dan menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari masing-masing sila dan menjadi norma dasar di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berperilaku. Etika Pancasila merupakan tata kelakuan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang terkristalisasi dan norma-norma di kehidupan Nusantara.